Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan yang Desember, bulan yang penuh sukacita. Amin. Mari yang bersukacita, bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji nama Tuhan. Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang perkasa. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah langit memuji nama Tuhan, bumi dan seisinya memuji nama Tuhan kita yang dahsyat. Bersama-sama. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Mari sembah dan puji nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Bersama kita katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Say na 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 na. Sekali lagi katakan, bersama kita katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Sudah sepatutnya kita memuji nama Tuhan. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab Dia ciptakan semua. Sebab Tuhan yang ciptakan. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan haleluya, haleluya,
mengagumi, pujilah nama Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami ingin lebih dalam memuji nama Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Kami ingin lebih dalam memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus bersama-sama dengan saudara kami yang terkasih. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama kita katakan dari awal, sungguh besar setiamu. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan betapa indahnya Kau Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Oh, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu ya Tuhan, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan betapa indahnya Kau Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran Tuhan, dalam roh dan kebenaran nama-Mu ya Tuhan. Lebih dalam lagi kami mau menyanyikan nama Tuhan. Pujian Tuhan. Yesus, hanya nama Yesus yang kami tinggikan dalam hidup kami. Tuhan yang maha hadir dimanapun saat ini jemaat Tuhan berada. Engkau Tuhan yang melawat setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan melalui keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan melalui gaya hidup kami. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus melalui keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus melalui kota kami. Terpujilah nama-Mu. Oh, di bangsa kami ya Tuhan. Haleluya. Sebab kami tahu Engkau Tuhan kota benteng bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang memelihara setiap kami di sepanjang tahun 2020 hingga di akhir bulan ini. Kami ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Kau ya Tuhan. Oh ya Rabba ya Rabba. Yesus. Haleluya. Bersama-sama dengan keluarga kami memberkati nama-Mu ya Tuhan Yesus. We bless Your name. Haleluya. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kota Siantar milik-Mu ya Tuhan. Bangsa Indonesia milik-Mu ya Tuhan. Bahkan hidup kami kepunyaan-Mu ya Tuhan Yesus. Oh ya Rabba ya Rabba. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat ya Tuhan. Hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidup kami, di hidupku. Mari bersama-sama bangkit berdiri, katakan ku nyanyi haleluya. Ku
Haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan, perbuatanmu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Engkau ajaib bagi kami Tuhan, Engkau penyembuh kami, Engkau yang pulihkan kami. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Ajaib perbuatanmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang menyelamatkan kami, Kau Yesus yang setia bersama dengan kami. Dalam menyembah-Mu ya Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu ya Tuhan. Ajaib segala pekerjaan. Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji kepadaku, kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kebenaran yang menyelamatkan kami. Momen-momen Natal yang kami hadapi hari-hari ini, biarlah kiranya berkat-berkat Natal, berkat-berkat kasih-Mu berlimpah-limpah bagi setiap kami. Begitu juga umat-Mu ya Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah online ini. Biarlah Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kasih-Mu yang berlimpah bagi mereka, kasih-Mu yang memenuhi setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Dan biarlah kasih Kristus memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Lalu sebentar kami akan sharing dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami. Biarlah kebenaran firman yang selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama katakan, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Shalom.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah live streaming, ibadah online kita dari GBI Siantar Plaza. Baik, pada Desember ini, pada bulan dan mengakhiri tahun ini, tema gereja kita yaitu kebenaran yang menyelamatkan kita. Saya percaya saat Yesus datang ke dunia ini, dialah yang menyelamatkan kita. Kebenaran yang ada di dalam diri Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kita diselamatkan. Amin. Mari kita buka dalam Amsal 11 ayat 4. Saya tunggu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Amsal 11 ayat 4. Dapat? Baik, saya akan bacakan. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Sekali lagi saya katakan, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang. Amin. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Pada realita hidup yang kita hadapi sekarang ini, kita tinggal di dunia ini, kita hidup di dunia ini, harta, mungkin kekayaan, itu berguna dalam hidup kita. Kita bekerja, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Untuk segala sesuatu yang kita cari, itu untuk bisa memenuhi hidup kita. Kita perlu makan, Bapak Ibu Saudara, perlu pakaian, kita perlu kebutuhan yang lain. Itu sebabnya kita bekerja. Tetapi ayat ini berkata, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran Kristus itu yang menyelamatkan kita. Amin. Kalau kita sedang bekerja, kita sedang berusaha, ada banyak harta, ada banyak hasil yang kita capai. Itu tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada salahnya kita bekerja, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan harta. Tetapi perlu kita seimbangkan pemahaman hidup kita. Kenapa? Karena ketika Yesus datang, hari kemurkaan itu datang, maka kekayaan yang kita kumpulkan itu tidak berguna. Ketika datang penghakiman, kekayaan itu tidak bisa berguna. Amin. Karena itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi kebenaran Kristus yang ada dalam hidup kita, itu bisa menyelamatkan kita. Saya teringat ketika kisah seorang anak muda yang kaya yang ada di Alkitab dalam Matius 19. Anak muda yang kaya ini ingin memperoleh kehidupan yang kekal. Ingin memperoleh kehidupan yang selamat. Sehingga dia datang menghampiri Yesus. Dia berkata begini, guru yang baik. Dia bertanya, apa yang harus kulakukan sehingga aku memperoleh kehidupan yang kekal? Yesus menjawab, lakukan perintah Allah. Anak muda ini dengan persepsi dia sendiri, saya sudah lakukan. Kalau kita buka di dalam Matius 19 ayat 10 sampai 24 sampai 22. Saya sudah lakukan. Tetapi dalam persepsi pikirannya, dia itu sudah benar. Tetapi Yesus tantang begini. Dalam Matius 19 ayat 21 sampai 22. Dia telah lakukan, anak muda telah lakukan perintah Allah, telah lakukan hukum-hukum Allah. Dia tidak mencuri, dia tidak melakukan hal-hal yang lain. Baik, kata Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tantang dia dalam Matius 19 ayat 21 sampai 22 berkata begini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan anak muda ini. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih.
sebab banyak hartanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Persepsi dia sudah benar melakukan perintah Allah tadi. Tetapi tentang ini, Tuhan Yesus tantang dia. Jual segala milikmu. Ikutlah aku supaya kamu mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi ayat 22 berkata begini, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita perlu membangun keseimbangan tentang pemahaman hidup dalam kebenaran. Kita punya harta, punya segala-galanya, tetapi jangan bangun imanmu di atas itu. Karena pada hari kemurkaan, harta itu tidak berguna. Itu tidak bisa menyelamatkan kita. Bukan berarti kita tidak punya harta, bukan berarti kita tidak boleh memiliki itu. Ketika usaha kita berkembang, ketika pekerjaan kita diberkati Tuhan, puji Tuhan, kita kelola dengan baik. Tetapi jangan buat itu dasar kehidupan kita dalam segala hal. Harta yang kita miliki bisa menolong kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Kekayaan yang kita miliki bisa hari-hari ini menolong kita mungkin. Tetapi untuk kebenaran, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, itu tidak bisa menolong kita. Amin. Kita kembali ke Amsal 11 tadi. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Perhatikan, tetapi kebenaran bisa menyelamatkan orang. Kata kebenaran dalam ayat ini diambil dari kata Ibrani itu sadakah. Sadakah artinya yang pertama, memiliki etika yang benar. Orang kalau memiliki etika yang benar, maka saya percaya apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada dalam pikirannya, selalu berpikir benar. Amin. Saat ini etika orang mulai terkikis. Etika sangat minim. Orang pintar, orang baik dalam berbuat sesuatu atau orang ahli, tetapi etika kurang. Perhatikan Bapak Saudara, di hari-hari terakhir, memang ini yang sedang ditantang. Kebenaran yang pertama dalam ayat ini diartikan memiliki etika yang benar. Yang kedua, kebenaran dalam ayat ini dikatakan yang bisa menyelamatkan kita ketika kita memiliki keadilan. Itulah kita disebut benar. Miliki keadilan dalam segala hal. Baik dimanapun kita berada. Saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan benar terus melakukan kebenaran firman Tuhan akan memiliki keadilan. Amin. Hiduplah dalam keadilan. Yang ketiga, sadakah artinya kelakuan benar mengekspresikan sifat Tuhan. Kalau orang benar ekspresikan sifat Tuhan. Saya percaya orang percaya tidak akan menjadi pembuat masalah di mana-mana. Tetapi orang yang benar percaya kepada Tuhan akan pencipta kedamaian di mana-mana. Orang akan tahu siapa kita. Ketika kita ada di lingkungan kita, di keluarga kita. Kita ekspresikan kebenaran Allah yang Dia tunjukkan kepada umatnya. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, maka kita juga sumber kebenaran di dalam hidup ini. Amin. Yang keempat, kebenaran itu apa? Di dalam proses, di dalam pergumulan, sikap kita benar. Amin. Kita tidak salah, kalaupun ada tantangan, ada pergumulan, ada permasalahan, sikap kita selalu benar. Amin. Dan saya percaya, ketika kita punya iman, ketika kita punya kebenaran,
itu yang menyelamatkan kita. Kebenaran dari Kristus, kebenaran firman Tuhan, itu sanggup menyelamatkan kita. Amin. Sekali lagi, kekayaan, harta, tidak menyelamatkan kita dalam kehidupan kekekalan. Tetapi kebenaran firman Tuhan, kebenaran Allah yang ada dalam hidup kita, itu bisa menyelamatkan kita. Amsal tadi berkata, Amsal 11 ayat 4, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kebenaran melepaskan orang dari jerat. Kebenaran menyelamatkan setiap kita. Amin. Hari-hari ini kita sedang merayakan perayaan Natal, dimanapun kita berada. Saya percaya, kalau kita mengingat kembali bagaimana kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dia datang menyelamatkan kita. Seharusnya kita binasa, menjadi beroleh hidup yang kekal. Dia datang ke dunia ini, harusnya kita berdosa, dia tebus dosa-dosa kita. Yesus datang ke dunia ini, karena dia tahu kedatangan dia membuat kita yang salah menjadi benar. Dia membenarkan kita, dia yang menyelamatkan kita. Perhatikan. Tetaplah berlaku benar. Tetaplah hidup di dalam kebenaran Allah. Maka kita akan diselamatkan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kami tahu Tuhan, hanya kebenaran kasih-Mu yang bisa menyelamatkan kami. Kalau kami hidup, kami mau hidup untuk Tuhan. Hari ini ya Tuhan, ketika kami mendengar firman ini, harta, kekayaan kami tidak bisa menyelamatkan kami dalam kekekalan. Tetapi kebenaran yang dari Kristus sanggup menyelamatkan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan, ketika mereka susah Engkau hiburkan. Saat ini ketika mereka sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Ketika mereka lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu berlimpah-limpah memenuhi umat-Mu ya Tuhan. Di momen-momen Natal ini ya Tuhan, sukacita Tuhan bertambah-tambah dalam hidup kami. Berkat-berkat Tuhan melimpahi setiap kami ya Tuhan. Dan terima kasih ya Abah, dalam penghujung tahun ini, memasuki tahun yang akan datang, biarlah kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Sukacita yang mengalir bagi setiap kami ya Tuhan. Berkati juga setiap ibadah-ibadah yang dilakukan ya Tuhan. Dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah kiranya ibadah itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dimanapun umat mengikuti ibadah, Tuhan selalu hadir. Terima kasih ya Abah. Biarlah kiranya kasih-Mu berlimpah-limpah bagi setiap kami. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Biarlah kiranya berkat-Mu berlimpah-limpah bagi setiap kami ya Tuhan. Mari umat Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati-Mu dan pikiran-Mu kepada tahta Bapa di surga. Kiranya berkat Allah Bapa yang sempurna memenuhi kita. Kasih Kristus yang menyelamatkan kita. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang memenuhi kita. Hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya diberkati bersama katakan amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.